Waktu sudah menunjukkan jam 3 pagi saat Abel tiba di rumahnya. Daniel mematikan mesin mobil, keduanya saling diam sibuk dalam pikiran mereka masing-masing. "Sekarang sudah jelas ya," kata Daniel. "Jelas apa?" tanya Abel. "Ya jelas. Kalau sekarang kita pacaran, jangan sembarangan tebar pesona di luar sana," ujar Daniel. Abel tertawa sinis. "Harusnya kamu berkaca sebelum bilang itu ke aku. Aku malah gak yakin kamu serius sama aku," kata Abel. "Kok dibahas lagi? Kan sudah dibilang tadi, aku serius sama kamu. Lihat saja nanti," kata Daniel. Abel memutar bola matanya. "Ya sudah, aku mau turun dulu. Kamu hati-hati menyetirnya. Langsung pulang," kata Abel. Tangan Abel meraih pegangan pintu untuk bersiap turun. Bentar." Daniel menahan tangan Abel yang satunya. Abel berbalik menghadap Daniel. Alisnya mengerut karena bingung. "Cium dulu." Daniel tersenyum lebar. Sekali lagi nada suaranya berubah menjadi manja. "Apaan sih?" tanya Abel. "Cium dulu baru turun," kata Daniel lagi. Abel diam. "Gak mau," kata Abel lagi. "Ih, kok gak mau? Tadi suka," kata Daniel. Abel teringat beberapa ciumannya dengan Daniel di kencan mereka tadi. Dia begitu senang karena Daniel menciumnya lembut dan hangat. Tidak ciuman mereka panas. "Ya kan tadi, bukan sudah banyak," kata Abel. "Beda." Daniel menutup matanya dan memajukan sedikit bibirnya menunggu Abel menciumnya. Abel menggigit bibir bawahnya, menimbang apakah dia harus mengikuti kemauan pria ini atau tidak. Daniel membuka matanya dan mendapati Abel hanya menatapnya dengan ragu. Lama. Daniel menarik wajah Abel dan kemudian cup, ciuman mereka terjadi. Daniel melumat pelan bibir Abel. Entah kenapa bibir itu terasa manis untuk Daniel. Keduanya berciuman beberapa saat sampai Abel mendorong tubuh Daniel pelan karena dia kehabisan napas. "Udah ya, aku mau turun," kata Abel yang dengan cepat turun dari mobil Daniel sebelum pria itu berubah pikiran menjadi sesuatu yang berbahaya. Daniel terkekeh melihat tingkah Abel yang kikuk itu. "Imut sekali," kata Daniel sambil tersenyum. Daniel segera menyalakan lagi mesin mobilnya begitu dia melihat Abel masuk ke dalam rumah. Dia sudah sangat lelah hari ini. Dia juga punya banyak pekerjaan besok. Tapi rasanya dia terlalu bahagia untuk tidur malam ini. Sementara Abel mengalami hal yang sama. Dia sudah selesai mandi, perutnya juga sudah kenyang, tapi rasa kantuk tidak datang-datang juga karena jantungnya yang tidak berhenti berdetak dengan kencang. Daniel benar-benar datang dan membawa warna baru serta sensasi baru ke dalam hidupnya. Yang semula biasa-biasa saja, apalagi untuk pertama kalinya, Abel merasakan ciuman bibir dengan laki-laki. Kepribadian Abel yang cenderung tertutup ditambah dengan sikapnya yang cuek membuatnya sulit didekati oleh laki-laki. Tapi Daniel malah tidak berhenti saat Abel marah dan bersikap kasar padanya. Lamunan Abel terhenti saat ponsel berbunyi. Abel hampir menggerutu karena dering ponsel itu membuat lamunannya buyar. Tapi tidak jadi karena caller ID Daniel muncul di layar ponselnya. "Halo?" sapa Abel saat mengangkat telepon itu. "Belum tidur?" tanya Daniel. "Belum," jawab Abel. "Kamu juga belum tidur?" tanya Abel. Dia melirik jam dinding. Sudah pukul 4 pagi. "Belum bisa," jawab Daniel. "Kenapa?" tanya Abel lagi. "Soalnya kangen," jawab Daniel yang berhasil membuat jantung Abel semakin kencang dan wajahnya memerah. "Gombal," protes Abel tidak serius. Daniel terkekeh. "Apa sebaiknya kita tinggal bersama saja?" usul Daniel. Abel terbelalak. "Nggak boleh," protesnya lagi. "Karena ini
dengan nada serius. Daniel tertawa. Iya, hanya bercanda, katanya lagi. Kamu tidur deh, besok pasti sibuk, kata Abel. Sibuk sih, sibuk mikirin kamu, kata Daniel lagi. Abel tertawa. Bisa aja martabak, kata Abel. Kok martabak? Tanya Daniel. Soalnya bisa spesial, kata Abel yang malu sendiri saat mengatakannya. Daniel tertawa di ujung telepon. Bisa aja cuka, kata Daniel. Kok cuka? Iya cuka. Cuka sama kamu, tawa Daniel. Terdengar begitu juga dengan Abel. Abel merasa merinding mendengar percakapan mereka yang lebih mirip gaya anak SMA pacaran dibandingkan dengan orang dewasa seusia mereka. Udah cukup, aku capek ketawa, kata Abel sambil berusaha mencari nafasnya yang seperti sudah habis. Benar juga. Kaki kamu baik-baik aja kan? Tanya Daniel. Baik, Abel bingung. Bisa jalan? Tanya Daniel. Bisa, jawab Abel. Oke, besok malam ya, kata Daniel lagi. Abel berpikir sejenak, lalu tertawa lagi setelah memahami maksud Daniel. Memang buaya seperti kamu juaranya untuk gombal-gombalan begini, kata Abel lagi. Aku bukan buaya, protes Daniel. Terus apa? Tanya Abel. Aku pemain cinta profesional, jawab Daniel. Profesional? Yang ditinggal nikah mantannya. Kasihan, pacaran lama tapi jagain jodoh orang, kata Abel santai seolah tidak merasa bersalah mengucapkan itu. Jahat sekali, kata Daniel lagi. Herannya, hatinya tidak merasa sakit. Itu lagi saat mantan kekasihnya muncul dalam pikirannya. Rasa bahagianya sekarang sudah menutupi rasa sakit itu. Dan Abel adalah alasan utamanya. Besok makan siang yuk, ajak Daniel. Males aku mau tidur sepuasnya besok, kata Abel. Dia merentangkan badannya, kemudian menguap. Rasa kantuk baru datang padanya. Aku sudah mengantuk, kata Abel lagi. Tidur kalau gitu. Tidur yang nyenyak, besok ketemu aku lagi kok. Jangan kangen-kangen, kata Daniel. Abel sebenarnya ingin membalas kata-kata Daniel, tapi rasa kantuknya menahannya. Sweet dreams, I love you, ucap Daniel, kemudian mematikan sambungan telepon. Abel terbangun perlahan karena mendengar suara ketukan pintu rumahnya. Abel mendengus kesal karena tidur nyenyaknya terganggu. Siapa sih pagi-pagi ganggu begini? Abel bangkit dari kasurnya dan melirik ke arah jam. Abel kaget setengah mati karena ternyata ini sudah bukan pagi tapi sore. Tepatnya 2:30 sore. Abel menajamkan pandangannya. Bel, suara Daniel terdengar dari depan pintu. Iya, sebentar. Abel segera menuju kamar mandi untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Dan tidak mungkin menemui Daniel dengan muka bantal begini. 15 menit kemudian, Abel pergi membuka pintu. Lama banget, kamu lagi ngapain sih? Protes Daniel. Pria itu langsung menyelonong masuk ke dalam rumah Abel. Sementara Abel mengikuti Daniel dari belakang setelah mengunci pintu. Daniel menuju dapur dan segera meletakkan makanan yang sudah dia beli dari tadi di atas meja. Abel kemudian bergerak untuk mengambil piring dan sendok untuk keduanya. Kamu baru bangun ya? Pantes, aku telepon gak respon, kata Daniel yang masih sebal. Aku di depan tuh udah mau sejam tau gak? Kamu tidur atau mati sih? Omel Daniel. Abel diam, dia tidak membantah satu kata pun. Tangannya sibuk untuk menuangkan makanan ke dalam piring. Mana kunci rumah kamu? Tanya Daniel. Buat apa? Tanya Abel. Mana? Kasih aku aja, kata Daniel. Abel merogoh kantongnya dan menyerahkan kunci itu pada Daniel. Ini ada duplikatnya? Tanya Daniel. Ada, jawab Abel. Oke, aku pegang yang ini, kamu pakai yang duplikat.
Daniel segera memasukkan kunci tersebut ke dalam kantongnya. "Kamu kenapa mau pegang kunci rumah aku?" tanya Abel. Daniel menatapnya tajam. "Karena aku pacar kamu. Dan bisa saja berikut kamu beneran sekarat di dalam rumah," kata Daniel lagi. "Udah duduk dan makan." Abel pun menurut. Dia segera mengambil kursi di depan Daniel dan kemudian mulai makan bersama dengan Daniel. "Mau jalan-jalan nggak?" tanya Daniel. "Jalan-jalan kemana?" tanya Abel. "Ada temanku yang baru mau buka tempat gitu, baru soft launching. Jadi yang datang cuma sedikit. Ayo naik biang lala," ajak Daniel lagi. Abel langsung bersemangat. "Mau," katanya lagi. "Oke, kita pergi." Daniel mengacak rambut Abel pelan. Wanita itu sangat mengemaskan jika dia bertindak manja begini. Bahkan amarah Daniel langsung hilang dalam sekejap. Selesai makan, Abel kemudian langsung membereskan piring bekas makan dia dan Daniel. Daniel hendak membantu, tapi Abel menolaknya dan berkata pada Daniel agar menunggu saja di ruang TV. Sambil mencuci piring, Abel dapat menangkap suara TV yang sudah dinyalakan. Setelah mencuci piring, Abel ingin bergabung bersama Daniel, tapi dia malah menemukan pria itu tertidur di sofanya dengan TV yang masih menyala. Kebetulan, acara TV yang sedang diputar adalah acara kesukaan Abel. Dengan perlahan, Abel duduk juga di sofa sambil menonton acara TV itu. Tiba-tiba saja Daniel bergerak. Pria itu berbaring di sofa dan menjadikan paha Abel sebagai bantal. Dan Abel kaget. Dia mencoba mendorong kepala Daniel agar berpindah. "Shh, biar begini sebentar saja. Aku mau tidur sedikit. Aku capek," kata Daniel. Abel akhirnya mengalah. Dia membiarkan Daniel tertidur dalam pangkuannya. Abel memperhatikan Daniel yang sedang memejamkan matanya, mencoba untuk beristirahat. Tangannya terulur untuk membelai rambut Daniel yang agak keras karena memakai gel rambut itu. "Bisa pijit kepalaku sedikit?" pinta Daniel sambil masih memejamkan matanya. Tanpa menjawab, jemari Abel bergerak untuk memijit pelan kepala Daniel. Pijitan itu membuat Daniel semakin rileks dan nyaman. Abel memberikan pijatan itu beberapa menit kemudian. Dia pikir Daniel sudah tidur, jadi dia menghentikan pijitannya. Tepat saat Abel mengangkat tangannya, tangan Daniel menangkapnya. Tanpa kata, Daniel hanya membawa tangan Abel kembali ke kepalanya. Abel mengerti dan dia kemudian memainkan rambut Daniel, bukannya memijit lagi. Lelaki itu bergerak sedikit kemudian menjadi tenang. Nafasnya mulai teratur. Daniel tertidur. Daniel terbangun. Dia berada di atas sofa ditutupi selimut. Abel tidak ada di sana. Terakhir kali dia ingat, dia tertidur di pangkuan Abel. Daniel duduk di sofa itu mencoba untuk mengumpulkan kembali nyawanya. "Bel," panggil Daniel. Tidak ada jawaban. Daniel pun bangkit dan kemudian mencari Abel. Tapi dia tidak menemukan gadis itu di mana-mana. Hanya kamar Abel yang belum Daniel periksa. Dia kemudian masuk ke dalam kamar Abel yang ternyata lebih simpel daripada kamar kebanyakan perempuan lainnya. Telinga Daniel menangkap bunyi air yang berasal dari kamar mandi. "Abel," panggil Daniel lagi. Tidak lama kemudian suara air tersebut hilang. "Daniel, kamu udah bangun?" tanya Abel dari dalam kamar mandi. "Kamu lagi mandi?" tanya Daniel. "Enggak, aku lagi masak," jawab Abel dari dalam kamar mandi. Daniel terkekeh. Dia masih terpaku di depan kamar mandi Abel. Daniel bersumpah bahwa jika bukan karena Abel, dia pasti sudah menerobos pintu itu dan bercinta dengan wanita itu. Tapi ini Abel,
wanita yang entah kenapa selalu ingin Daniel lindungi. Karena itu dia kemudian berjalan kembali keluar dari kamar Abel. "Aku tunggu di luar," kata Daniel. Tangan Abel dan Daniel bertaut sambil berjalan menuju ke taman bermain yang baru akan dibuka itu. Daniel mengangkat tangannya pada seorang pria muda yang merupakan pemilik dari taman bermain ini. "Daniel," sapa pria muda itu sambil mengarahkan tinjunya yang disambut oleh Daniel. Keduanya tertawa. "Selamat ya, taman bermainnya bagus," kata Daniel. "Thank you bro, silahkan kalau mau coba wahana apa aja," kata pria itu lagi. Pria itu kemudian melirik ke arah Abel yang tangannya masih digandeng Daniel. "Pacar lo atau?" tanya pria ini. Abel memicingkan matanya ke arah Daniel. "Dasar buaya, orang-orang di sekitarnya pun sudah hafal jika pria ini memang selalu ditemani oleh wanita dan selalu berganti-ganti wanitanya." Daniel yang tahu dirinya sedang diinterogasi Abel hanya tersenyum kikuk. "Pacar gue nih bro," Daniel memperkenalkan Abel. "Cantik," puji pria itu. "Cantik lah, kan pacar gue," kata Daniel dengan bangga. "Abel kenalin, ini namanya Tama. Tama kenalin, ini Abel, pacar gue." Tama dan Abel kemudian saling berjabat tangan sambil mengucapkan nama masing-masing. "Yang sabar ya kalau jadi pacarnya Daniel," kata Tama sambil tertawa. "Iya, aku udah yang paling sabar kok," kata Abel dengan santai tapi berhasil membuat Tama terpingkal. "Kelakuan lu berubah bro. Mau sampai kapan lu cuma jagain jodoh orang?" ejek Tama lagi yang kemudian dihadiahi tinju ringan oleh Daniel. "Yuk, sebelum tambah gelap," ajak Daniel pada Abel. Iya, silakan, nikmati sepuas kalian. Gue juga harus nyapa tamu lain. Have fun ya." Tama melambai kemudian berjalan menemui tamunya yang lain. Daniel langsung mengajak Abel menaiki wahana biang lala. Keduanya terlihat bersemangat menaiki wahana tersebut. Langit senja dengan laut menjadi pemandangan mereka saat menaiki wahana tersebut. "Cantik banget," kata Abel. Dia sibuk untuk memotret pemandangan senja itu. "Lebih cantik pemandangan di depan aku," kata Daniel sambil memandang wajah Abel. Abel yang mendengar itu menatap Daniel. Keduanya saling menatap. Daniel kemudian memajukan wajahnya, begitu juga dengan Abel. Bibir mereka kembali bertemu dan beradu dengan pemandangan senja yang indah. "I love you," kata Daniel sesaat bibir keduanya terlepas. "I love you," kata Abel sambil tersenyum, kemudian keduanya kembali berciuman. Sebuah perpisahan, hari yang menyenangkan untuk Daniel dan juga Abel. Cinta mereka semakin merekah dengan indah.